Bermaksud ingin mengambil mobil rentalnya yang tidak dikembalikan oleh penyewanya. Seorang bos rental mobil harus kehilangan nyawanya karena diteragi maling dan dianiaya oleh warga sekitar di mana mobil tersebut berada. Sebelum gua masuk ke detail kasusnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gua Hendy Boka. Jangan lupa untuk menonton video ini sampai habis, dan jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk di-share ke rekan-rekan kalian yang sekiranya suka cerita yang berdasarkan personal. Dan jangan lupa untuk memfollow akun ini supaya mendapatkan notifikasi untuk video terbaru lainnya. Langsung saja kita saksikan video kisah nyata episode kali ini. Burhanis yang saat itu berumur 52 tahun merupakan seorang warga yang tinggal di Kelurahan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sehari-hari korban menjalankan usaha rental mobil, dan bisnis rental mobil ini telah dia jalankan sekitar 10 tahun. Dia mempunyai seorang istri dan 3 orang anak, yang mana ketiganya masih menempuh pendidikan. Anaknya yang pertama masih kuliah, sedangkan anaknya yang kedua duduk di bangku SMA. Dan anaknya yang ketiga sudah tamat SMP dan juga baru mau masuk ke SMA. Sebenarnya anaknya ada 4, tetapi 1 sudah meninggal. Korban merupakan orang yang sangat bertanggung jawab kepada keluarga. Selain keluarga intinya, dia juga kerap membantu anggota keluarga yang lainnya apabila dimintai bantuan. Jika ada sanak family-nya yang memerlukan bantuan, korban tidak pernah pelit untuk memberikan bantuan. Tapi sayangnya ada suatu peristiwa yang tragis yang membuat nyawanya menghilang. Betapa sedihnya pihak keluarga korban, di mana mereka sekarang kehilangan sosok ayah sebagai penopang dan tulang punggung keluarga. Karena di bisnis rental inilah menjadi sumber penghasilan korban untuk menghidupi istri dan ketiga anaknya. Pengeroyokan ini berawal saat Burhanis dan 3 rekannya berangkat dari Jakarta, kemudian datang ke desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Pati, Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis 6 Juni tahun 2024 untuk mengambil mobil rentalnya karena belum juga dikembalikan oleh penyewanya. Bahkan korban beberapa kali menghubungi penyewa tersebut, tetapi tidak mendapatkan respon yang baik atau lost contact. Akhirnya korban berhasil menemukan mobil rentalnya tersebut lewat pelacakan GPS. Melihat mobil yang berjenis Honda Mobilio itu terparkir di sebuah halaman rumah seseorang, korban Burhanis kemudian membuka mobil tersebut dengan menggunakan kunci cadangan yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Namun sayangnya, dia dan rekannya membuat kekhilafan di mana mengambil mobil tersebut tanpa memberitahukan kepada pemilik rumah. Tetangga rumah di mana mobil tersebut diparkir melihat ada orang yang membawa mobil tersebut, menyangka bahwa korban dan rekannya adalah komplotan pencuri mobil. Kemudian tetangganya yang berjumlah 2 orang tersebut meneriaki mereka maling dan mengejar mobil bos rental lalu menghentikannya. Mereka lantas menarik bos rental Burhanis lalu menganiaya pria asal Jakarta Pusat tersebut. Penganiayaan tersebut diikuti oleh warga lainnya. Korban dipukul, ditendang, diinjak-injak. Ada juga yang menghajar korban dengan menggunakan helm. Dan yang paling parah, korban dilempar dengan batu yang sangat besar
sehingga ini yang membuat korban menjadi kehilangan kesadaran. Akibat darahnya banyak yang bercucuran dari kepala. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit umum daerah Kayen, namun keesokan harinya, tanggal 7 Juni, korban akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Adapun 3 rekan Burhanis, yakni warga Jakarta Barat berinisial SH yang berumur 28 tahun dan AS yang berumur 37 tahun serta KB yang berumur 54 tahun warga Tegal mengalami luka-luka akibat kejadian ini. Mereka sudah dirujuk dan dirawat di RSUD Suwando Pati. Tak hanya dikeroyok, mobil korban berjenis Daihatsu Sigra yang dikendarai dari Jakarta juga ikut dibakar oleh massa. Berikut gua perlihatkan video bagaimana kendaraan korban telah hangus dibakar massa. Kita kasih paham buat orang yang kurang paham. Kita hajar buat orang yang kurang hajar. Semuanya bos, jangan main-main di sini. Video yang kalian lihat tersebut terdapat seseorang yang terduga sebagai pelaku penganiayaan dan pembakaran mobil korban. Saat ini jenazah korban Burhanis telah dimakamkan oleh pihak keluarga di lingkungan salah satu pondok pesantren daerah Lemah Mulia, Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, atas dasar saran anaknya. Almarhum akhirnya dimakamkan di lingkungan Pompes lantaran anak korban pernah jadi santri di sana dan supaya juga disolati oleh banyak santri. Awalnya pihak kepolisian menangkap 2 orang tersangka, yaitu N yang berusia 51 tahun dan BC berusia 37 tahun, warga desa Sumbersuko. Mereka berdua berprofesi sebagai petani, dianggap sebagai provokator karena meneriaki korban sebagai maling, di mana warga lainnya melakukan pengejaran dan penganiayaan terhadap korban. Mereka juga menghadang mobil korban hingga memukul dan menginjak korban. Kemudian pihak kepolisian menangkap 1 orang lagi tersangka, yaitu AG berusia 34 tahun. Dia terekam menghajar korban menggunakan helm dan melintas korban menggunakan sepeda motor. Tersangka AG ini juga merupakan pemilik rumah yang mobil rental tersebut terparkir di halamannya. Menurut pengakuan sementara AG, mobil tersebut ia pinjam dari saudaranya, tetapi pihak kepolisian masih akan mendalami pernyataan itu. Atas perbuatannya, ketiga tersangka kini telah ditahan dan dijerat pasal 170 ayat 1 atau 2 KUHP tentang kekerasan bersama-sama yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Pihak kepolisian menambahkan bahwa jumlah tersangka dalam kasus ini bisa bertambah. Penyidik masih terus mendalami kasus tersebut dengan mengumpulkan saksi dan bukti, serta analisis dari video penganiayaan yang beredar viral di media sosial tersebut. Pihak kepolisian juga menghimbau kepada masyarakat yang turut serta melakukan aksi penganiayaan tersebut untuk segera menyerahkan diri. Masukan ya buat kalian yang menonton video ini, kalau ada kasus seperti ini, jangan langsung main hakim sendiri karena ini akan berakibat fatal bagi seseorang. Kejadian ini sudah berulang-ulang dan sering terjadi, di mana massa salah sasaran dengan menghajar seseorang. Jika ada seseorang berteriak maling, massa langsung beringas jika mendapati seseorang tersebut ditangkap. Entah benar-benar mereka maling, perampok atau tidak, kita tidak tahu. Bisa jadi itu urusan pribadi mereka, ataupun terkadang maling teriak maling. Kalaupun mereka benar-benar maling, sebaiknya dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Jangan sampai main hakim sendiri. Coba kalian bayangkan bagaimana kasus salah sasaran ini menimpa keluarga kita.
bagaimana seorang istri yang kehilangan suami, menjadi janda, dan kehilangan orang yang memberikan nafkah lahir dan batin. Menjadi single parent dalam membesarkan anak, bagaimana seorang anak menjadi yatim, kehilangan sosok ayah seorang panutan. Tentu sangat berat rasanya menjalani kehidupan yang dialami keluarga korban. Sama saja kita berbuat zalim kepada mereka, terlebih lagi jika orang salah sasaran tersebut sampai meninggal dunia. Di dalam agama diajarkan jika kita membunuh seorang tanpa orang tersebut membuat kerusakan di dunia, sama halnya kita membunuh orang seisi dunia. Lihat betapa besarnya dosa yang kita terima. Bayangkan hukuman apa yang pantas kita terima nanti di dunia, dan tentu saja yang paling berat di akhirat kelak. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk menonton video lainnya. Salam.